warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yara, kembali berjumpa bersama saya Yulia Maulini. Dan hari ini kita akan mencoba mengupdate sebuah berita dari Aceh Barat Daya. Datangi Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, calon Gesi di Aceh Barat Daya lapor kecurangan. Yayasan Advokasi Rakyat Aceh perwakilan Aceh Barat Daya menerima 2 laporan dugaan kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan Geci secara langsung atau Pilciksum tahun 2022. Laporan pertama dilakukan oleh 4 calon Geci dari Gampong Ladang Tuha 1, Kecamatan Lembah Sabil, yang melayangkan laporan terkait dengan adanya kecurangan di wilayah Gampong setempat yang digelar pada Senin 21 Maret 2022 lalu. Karena tidak terima dengan kecurangan yang terjadi di kampung tersebut, keempat calon Gesi yakni Fajri, Tenya Hasan, Jalali, dan Herizal Fajri mendatangi kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh pada Rabu 23 Maret 2022 di Jalan Irian, Desa Medang Ara, Blangpidi. Kepada Ketua Yara perwakilan Aceh Barat Daya, Suhaimi SH, keempat calon Geci tersebut merasa kalau pelaksanaan Pilciksum dalam Gampong Ladang Tuha 1 telah ternodai dengan ditemukannya adanya dugaan praktik kecurangan. Bentuk kecurangan yang dimaksud keempat calon Geci tersebut yakni adanya temuan kertas surat suara yang tidak dimasukkan ke dalam kotak suara. Surat suara itu didapat dari salah satu warga yang diduga akan melakukan transaksi untuk salah satu pasangan calon. Setelah diinterogasi oleh panitia pemilihan Gesi atau P2K dan pihak keamanan, pemilik kertas surat suara itu beralasan kalau dirinya tidak memilih salah satu calon manapun. Makanya surat suara dikeluarkan dan tidak dimasukkan ke dalam kotak suara. Dengan adanya temuan kertas surat suara itu, P2K langsung merobek dan menganggapnya sebagai surat suara rusak atau tidak sah. Selain itu, keempat calon tersebut juga melaporkan adanya dugaan surat suara yang hilang sebanyak 7 lembar yang juga tidak masuk ke dalam kotak suara. Hal itu juga dapat terlihat dari daftar pemilih yang hadir sebanyak 693 orang dari total data pemilih tetap. Gampong Ladang Tuha 1 sebanyak 844 orang. Fakta di lapangan, jumlah total kertas surat suara yang dihitung dari perolehan 5 calon Gesi Gampong setempat sebanyak 686 suara sah. Dengan rincian, calon nomor urut 1, Andre, memperoleh 274 suara. Andre unggul dari para rivalnya, yakni Fajri calon nomor urut 2 yang memperoleh suara sebanyak 258 suara. Tenya Hasan calon nomor urut 3 memperoleh 28 suara. Jalali calon nomor urut 4 memperoleh 31 suara. Dan Herizal Fajri calon nomor urut 5 memperoleh 95 suara. Dari hasil perolehan itu, adanya 7 surat suara yang hilang dan 1 ditemukan dari tangan pemilih. Artinya, ada 8 kertas surat suara yang tidak masuk ke dalam kotak. Sementara di data pemilih ada sesuai dengan daftar hadir. Dengan hal itu, 4 calon Gesi merasa bahwa pelaksanaan pesta demokrasi di tingkat Gampong sudah ternodai dan curang. Untuk itu, mereka meminta Yara bisa menjembatani persoalan tersebut. Terkait hal itu, Kepala Yara Perwakilan Aceh Barat Daya, Suhaimi SH, mengaku sudah menerima laporan dari 4 calon Gesi yang didampingi beberapa warga dari Gampong Ladang Tuha 1. Dengan laporan tersebut, Yara akan mencoba untuk menemui bidang pemerintahan di Sekretariat Kabupaten Aceh Barat Daya untuk tindak lanjutnya. Kecurangan kedua, adanya indikasi money politik yang dimainkan oleh salah satu kandidat Gesi di Gampong Dalam, Kecamatan Susoh. Kandidat tersebut memberikan uang senilai Rp150.000 ke sejumlah warga untuk memilihnya. Namun, aksi itu diketahui warga dan dibenarkan warga bahwa dirinya memberikan uang senilai Rp150.000 guna untuk memilih calon tersebut.
Atas kejadian tersebut, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh bersama warga telah melaporkan kejadian ini ke Mapolres karena telah melakukan praktik penyuapan dengan bukti lapor nomor SKTBL-3-YAN.25-2022-SPKT tentang penyuapan yang diterima oleh Kanit SPKT Reguse Bribka Supriya Andayani. Demikian public update hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.